Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya bahwa pada sampai saat ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, kuat, bahkan sukacita oleh karena kemurahan Tuhan. Dan bersama-sama pada saat pagi hari ini kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan dan mata kita hanya tertuju pada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa pada sampai hari ini kasih setiamu menyertai hidup kami. Oleh karena Engkau Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Kami undang jemaat itu semuanya bangkit berdiri. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Engkaulah segalanya. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di sini, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Engkaulah segalanya. Engkau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Kami yakin akan kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin akan hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Yesus Engkau hadir. Ku yakin Kau
kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami menyembah Tuhan yang besar. Engkau luar biasa Yesus. Haleluya, ajaib-ajaib Engkau Tuhan. Yesus Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, luar biasa Engkau. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat keberadaan kami sampai pada hari ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, oleh karena penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sesulit apapun hidup ini Tuhan, ajar kami untuk senantiasa hidup bergantung kepada Engkau. Seperti hamba-Mu Daniel Tuhan, ajar kami memiliki iman yang sama di saat kami dalam hidup yang terhimpit sekalipun, di saat kami mengalami ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan. Ingatkan kami akan kasih-Mu. Engkau sanggup melepaskan kami dari himpitan. Engkau sanggup melepaskan kami dari rasa ketakutan, kekurangan. Di dalam nama Yesus kami pasti bisa Tuhan. Engkau membuka jalan-Mu bagi setiap kami. Engkau mengasihi seluruh sidang-sidang jemaat-Mu. Hibur kami ya Roh Kudus, untuk kami semakin hidup dekat kepada Engkau. Bahwa banyak cara Tuhan untuk menolong setiap anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Karena Tuhan yang menjadi pembela bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau karena Engkau Allah yang menang. Dan kami pun menjadi anak-anak pemenang di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu buat kita. Percayakan hidup kita hanya pada Tuhan. Di situ nyata keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dia Tuhan yang benar. Batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang menang, tak pernah ditakkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau yang membentengku, tak akan ku ragu. Kau jamin hidupku, Kau keselamatan.
Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu yang berkuasa Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Serukan nama Yesus, karena nama yang luar biasa dan ajaib. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergalakkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Berkata mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergalakkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Allah yang luar biasa. Amin Tuhan. Berkata mulia, Yesus nama di atas. Sekali lagi serukan nama Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
luar biasa. Perkasa mulia Yesus, nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dan luar biasa, perkasa mulia Yesus, nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Oh, 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 Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa penyertaan Tuhan begitulah sangat sempurna bagi hidup kita. Maka kuatlah roh dan jiwa kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita mau percaya dan menyerahkan hidup kita secara total hanya kepada Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya. apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman Tuhan. Kau berfirman, Haleluya Yesus. dan sembuhkan. Ini iman percaya kami. Kau Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman
Sekali lagi katakan, Kau berfirman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini iman percaya kami bahwa di dalam firman-Mu adalah jaminan bagi hidup kami. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagimu Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya padamu Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur jikalau Engkau mengizinkan kami ada sampai pada hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu yang terlampau baik bagi kami Tuhan. Ajar kami untuk terus menghargai setiap berkat-Mu. Ajar kami untuk terus mensyukuri setiap apapun yang Engkau beri bagi kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu itu berasal dari Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan pagi hari ini. Engkau memberikan kepada kami hati sebagai seorang murid untuk mau mendengarkan dengan baik. Dan kami ingin melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di ibadah online. Di ibadah online yang ke minggu ke-9. Minggu ke-9 setelah kita ada di pandemi corona ini, kita berada di ibadah online minggu ke-9 pada hari ini. Bapak Saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan renungan kepada Bapak Saudara yang berjudul Iman yang Tetap Melangkah. Kita akan baca bersama-sama di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai yang ke-41. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Bapak Saudara, iman yang tetap melangkah. Peristiwa ini terjadi di Danau Galilea saat Yesus beserta murid-muridnya hendak menyeberang ke pesisir timur Laut Galilea, ke daerah yang namanya Dekapolis. Pada saat itu mereka berada di Kapernaum dan ingin menyeberang ke Dekapolis. Jika kita membaca keseluruhan Alkitab, maka kisah angin ribut yang diredakan oleh Yesus ini ada di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi kitab Markus membahas lebih detail daripada kitab yang lainnya, Injil yang lainnya, Bapak Saudara. Bapak Saudara, tidak hanya perahu Yesus yang diceritakan di Alkitab yang sedang menyeberang pada saat itu, tetapi ada beberapa perahu yang lain yang ikut bersama dengan perahu Yesus, ikut menyeberang bersama dengan Yesus. Nah,
jika kita melihat perikop sebelumnya di pasal 4 ini Bapak Saudara, kita bisa melihat bahwa Yesus juga sebelumnya mengajar bagi banyak orang dari atas perahu itu. Perahu yang sama pada saat Yesus mengajar dan juga Yesus menyeberang. Perahu yang sama. Yesus tidak berganti perahu, Bapak Saudara. Yesus tetap memakai perahu yang sama, Bapak Saudara. Nah, seakan-akan perahu ini menjadi mimbarnya Yesus dalam tanda kutip untuk mengajar orang. Yesus menggunakan perahu ini sebagai mimbarnya untuk mengajar banyak orang yang ada di Kapernaum pada saat itu. Bapak Saudara, sebenarnya perjalanan mereka tidak jauh, karena panjang laut Galilea itu hanya sekitar 21 km. Panjangnya hanya 21 km, lebarnya 12 km. Tetapi danau ini dikenal sebagai danau yang luas dan sangat dalam. Luas dan sangat dalam, Bapak Saudara. Mungkin ada Bapak Saudara yang pernah ke Danau Galilea, yang pernah ke Israel, yang paham dengan Danau Galilea ini, dan juga paham dengan perahu yang Yesus tumpangi. Karena orang-orang yang ke Israel pasti akan mampir ke Danau Galilea dan naik perahu ini. Bapak Saudara, kita semua paham dengan cerita ini. Tetapi pernahkah Bapak Saudara memikirkan bahwa jika kita melihat dengan lebih detail, Yesus ingin melatih iman para muridnya untuk melalui krisis yang terjadi kepada mereka, yaitu angin ribut ini. Yesus sebenarnya ingin melatih iman para muridnya dengan kisah yang terjadi angin ribut ini. Dengan kisah angin ribut ini, Yesus ingin melatih para murid-muridnya, melatih iman para murid-muridnya. Kesulitan yang mereka hadapi ini adalah sebuah kunci untuk Yesus bisa mengetahui bagaimana besar iman yang dimiliki oleh para muridnya ini. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama langkah iman apa yang diajarkan Yesus untuk kita semuanya. Langkah iman apa yang diajarkan Yesus untuk kita semuanya. Saya mencatat dua hal yang saya ingin sampaikan pagi hari ini. Poin yang pertama adalah iman yang berjuang melewati proses. Di ayat yang ke-37 dan 38 berbunyi seperti ini. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bapak Saudara, para murid ini harus menghadapi yang namanya angin ribut atau taufan yang sangat dahsyat. Apakah mereka belum pernah menghadapi badai? Pernah. Pasti pernah, karena sebagian dari murid-murid ini berprofesi sebagai nelayan. Adalah hal yang biasa untuk mereka menghadapi badai di lautan itu, badai di danau itu. Bahkan ada beberapa murid yang berpengalaman untuk menyetir kapal, Bapak Saudara. Hal yang wajar untuk mereka menghadapi badai. Tetapi kali ini mereka mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Seakan-akan mereka belum pernah menghadapi badai sedahsyat itu, menghadapi taufan sedahsyat itu, Bapak Saudara. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 23 berkata bahwa perahu itu pun kemasukan air dan berada dalam bahaya. Perahu itu kemasukan air dan berada di dalam bahaya, Bapak Saudara. Tetapi ini uniknya, Yesus tetap tidur. Yesus tetap tidur. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kita sedang menghadapi badai di sebuah kapal gitu ya. Kita naik kapal, lalu kita menghadapi badai, kita bisa tidur nyenyak. Tidak bisa seharusnya. Harusnya tidak bisa seperti itu. Saya aja kalau pas tidur lalu
ada suara apa gitu, saya pasti kebangun. Mungkin dari kita semuanya seperti itu. Tapi bagaimana bisa Yesus pada saat terjadi badai yang luar biasa, Yesus tidur. Yesus tetap tertidur. Bapak Ibu Saudara, saya kemarin membaca sebuah artikel yang mengatakan seperti ini, bahwa Yesus itu tidur untuk menguji iman murid-muridnya. Yesus tidur untuk menguji iman murid-muridnya. Jadi ketika ia tidur, sebenarnya ia tidak tidur. Di dalam Mazmur 121, sesungguhnya tidak akan terlelap dan tertidur penjaga Israel. Jadi sebenarnya Yesus tidak tidur. Yesus tidak tidur. Bapak Ibu Saudara, proses menghadapi badai ini harus dilewati oleh para murid-murid untuk menguji iman mereka. Untuk menguji iman mereka. Mungkin saat ini kita merasa berada di tingkat paling susah. Berada di tingkat paling susah menghadapi badai corona ini. Menghadapi wabah virus corona ini, Bapak Saudara. Dan rasanya mungkin berat sekali. Rasanya berat sekali. Saya pun baru pertama kali menghadapi pandemi, bencana yang sehebat ini, Bapak Saudara. Tetapi saya ingin tetap percaya bahwa ini adalah proses dari Tuhan. Bahwa ini adalah proses dari Tuhan untuk semakin mendewasakan iman kita. Semakin mendewasakan iman kita. Masih mau bertahan? Masih mau tetap mengandalkan Tuhan di dalam masa-masa ini? Itu tergantung iman kita. Proses ini harus dijalani. Proses ini harus dijalani. Saya percaya Allah tetap ada di tengah-tengah pandemi ini. Allah tetap ada di tengah-tengah bencana yang kita alami saat ini. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tertidur penjaga Israel. Seperti pada saat ia ada di perahu yang dilanda angin ribut itu. Dia ada. Yesus ada. Yesus ada di tengah-tengah kita. Tetap menyertai dan melindungi kita. Amin. Haleluya. Tapi Mas, saya ini orang susah loh Mas. Saya ini ada mungkin yang kita sedang di PHK, kita sedang dirumahkan oleh perusahaan kita. Bapak Ibu Saudara, saya teringat zaman kisah Yunus. Saya teringat akan kisah Yunus bahwa dia menjadi orang yang paling susah pada saat itu. Mengapa paling susah? Karena dia sedang berada di dalam perut ikan. Bagaimana bisa kita berkomunikasi dengan ikan? Tidak bisa. Dia menjadi orang yang paling susah karena dia ada di dalam perut ikan. Ini berhubungan langsung dengan nyawanya sendiri. Tetapi proses itu harus dijalani oleh Yunus. Siapa yang bisa memerintah ikan? Yesus. Ini semua berbicara mengenai rencana dan kedaulatan Tuhan, Bapak Saudara. Mungkin rencananya Tuhan itu membuat kita, rencananya Tuhan kok kayak gini sih? Rencana Tuhan kok tidak baik gini sih? Tidak, Bapak Saudara. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Jika mungkin keadaan kurang baik, tetap rencananya yang terbaik. Tetap rencananya yang terbaik, Bapak Saudara. Yuk jalani prosesnya Allah. Jalani prosesnya Allah. Bapak Saudara, semua mujizat yang terjadi di Alkitab diawali dengan kesulitan. Semuanya diawali dengan kesulitan. Semuanya harus dijalani dengan yang awalnya kesulitan. Misalnya, air berubah menjadi anggur. Air berubah menjadi anggur. Pemilik pesta harus mengalami kesulitan dulu. Anggurnya habis. Mereka harus menjalani itu dulu. Baru terjadi mujizat. Bahkan mujizat-mujizat yang lain diawali dengan kesulitan-kesulitan dahulu. Baru terjadi mujizat. Bapak Saudara, ini kembali berbicara
tentang rencana Allah. Tentang kita harus tunduk kepada rencana Allah. Tidak hanya tunduk kepada rencana Allah, mari arahkan hatimu untuk tetap rindu kepada Allah di tengah-tengah proses yang kita jalani saat ini. Saya percaya corona yang kita hadapi saat ini itu adalah salah satu bentuk rencana Allah. Salah satu bentuk rencana Allah, Bapak Saudara. Bapak Saudara, ibadah online yang kita jalani saat ini harusnya membuat kita untuk tetap rindu kepada Allah. Mungkin bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Allah, oh ibadah online lah ya wes, gak usah melu, gak usah ndelok. Bapak Ibu gembala juga aruh laku ndelok apa gak usah ndelok wes. Kita bisa bagi orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Allah bisa melakukan hal yang seperti itu, Bapak Saudara. Tetapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, ibadah online ini rasanya kayak sebuah kerinduan untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita datang kepada Tuhan. Bapak Saudara, jujur, proses pembuatan ibadah online ini sangat sulit, Bapak Saudara. Memakan waktu sekitar 1 minggu full. Biasanya kami akan syuting hari Rabu, lalu bekerja selama 2 hari penuh. Jumat atau Sabtu sudah selesai. Jumat atau Sabtu sudah bisa diupload, Bapak Saudara. Dan jika Bapak Ibu melihat bahwa setiap video ibadah online penontonnya itu di gereja kita 150 sampai 200 akun. Ini membuat para tim yang membuat ini semakin sukacita, Bapak Saudara. Karena kami ingin melakukan ini demi Bapak Ibu Saudara. Demi Bapak Ibu Saudara tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya dengan adanya ibadah online ini, kita tetap sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tetap rindu akan hadirat Tuhan. Yang kedua, langkah iman yang bagaimana yang diajarkan Yesus untuk kita lakukan. Yang kedua adalah iman yang teguh menjadikan tenang. Ayat 39 sampai 41 berbunyi seperti ini. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yesus memakai kata perintah untuk menghardik angin ribut itu. Ia berkata, "Diam, tenanglah." Di dalam bahasa Yunani itu siopa atau teduhlah, diamlah. Dalam bahasa Yunani pepimoso. Ini berbicara mengenai penekanan khusus, Bapak Saudara. Penekanan khusus untuk meneduhkan bunyi deru laut dan gelombang. Seperti ada di dalam Mazmur 65 ayat 8. Deru itu sangat mengancam. Tidak hanya suara gelombang, tapi kalau deru gelombang itu membunyikan seperti suara yang terancam. Gelombang yang suaranya mengancam dan mengerikan. Dan angin ribut pada saat dihardik oleh Tuhan, diam dan tenanglah. Angin ribut itu menjadi tenang, reda dan teduh sekali, Bapak Saudara. Saya percaya jika kita mengalami kesulitan, mengalami masalah atau pergumulan yang berat, di situasi ini tetap andalkan Tuhan. Saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang rasanya seperti angin ribut bagi kita, tetap andalkan Tuhan. Jangan malah khawatir dan takut secara berlebihan. Bila pikiran kita mulai berpikiran yang tidak baik, mulai khawatir, marilah kita ingat akan kata-kata Yesus tadi. Diam dan tenanglah. Katakan bersama saya, diam dan tenanglah. Dan jangan biarkan takut dan khawatir itu menguasai pikiran kita. Bapak Saudara,
Bila ia berkata diam dan tenanglah, maka keadaan bisa menjadi teduh sekali. Karena perkataan ini diucapkan sebagai hak khusus Allah untuk memerintah semua yang ada di bumi ini. Memerintah semua yang ada di bumi ini. Ayat selanjutnya berkata seperti ini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bukan karena murid-murid tidak beriman, Bapak Saudara. Bukan karena murid tidak beriman. Tetapi mereka percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Ia adalah anak Allah. Namun pada saat itu ketakutan mereka begitu kuat sehingga yang tampak hanyalah ketakutan dan khawatir mereka, dan tidak tampak iman mereka sama sekali. Seakan-akan mereka tidak beriman sama sekali karena tertutup oleh ketakutan dan khawatirnya mereka itu. Orang yang takut dan khawatir secara terus-menerus tidak akan bisa menggunakan iman mereka. Tidak akan bisa menggunakan iman mereka, Bapak Saudara. Iman mereka benar-benar tidak bekerja. Iman mereka benar-benar tidak bekerja ketika mereka punya kesempatan harusnya untuk membuktikannya. Ketika harusnya mereka punya kesempatan untuk membuktikannya. Bahkan mereka yang meragukan iman tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Ini yang bahaya. Jika kita dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan menghadapi situasi pandemi ini, kita bisa-bisa meragukan pertolongan Tuhan. Tuhan di mana sih? Kok corona nggak selesai-selesai? Makin takut, makin khawatir, makin ragu sama Tuhan. Ini adalah hal yang sangat bahaya, Bapak Saudara. Tuhan ingin kita tenang. Tuhan ingin kita tenang menghadapi segala hal yang tidak baik di dunia ini. Diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah. Iman yang teguh itu menjadikan kita tenang menghadapi semua ini. Percayalah, pertolongan Tuhan akan tepat datang pada waktunya. Tidak terlambat juga tidak terlalu cepat. Sekali lagi, tenanglah. 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 Saya percaya bahwa Ibu Saudara, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, setelah pandemi ini berakhir, mereka akan menjadi orang-orang yang lebih kuat di dalam Tuhan. Menjadi orang-orang yang lebih tangguh di dalam Tuhan. Karena mereka pada saat ini, mereka tetap sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Pandemi ini membawa kita untuk naik level. Kalau dulu ujian kita mungkin hanya ujian-ujian kelas SD gitu ya. Lalu ujian SMP, naik level. Lalu sekarang mungkin ujian SMA, naik level. Kita menjadi orang-orang yang naik level. Dan membuat kita percaya, jikalau Tuhan mampu menolong saya, melindungi saya untuk melewati pandemi ini sampai selesai, maka masalah saya pun adalah hal yang kecil bagi Tuhan untuk menolong. Maka masalah yang saya hadapi pun Tuhan sangat mampu untuk menolong saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, iman bagaimana? Iman yang bagaimana yang diajarkan oleh Yesus kepada kita? Langkah iman yang pertama adalah Tuhan memberikan kita iman yang berjuang melewati proses. Tuhan memberikan kita iman yang berjuang melewati proses. Dan yang kedua, Tuhan memberikan langkah iman yang teguh untuk menjadikan kita tenang. Saya akan menutupnya dengan sebuah kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, saya melakukan perenungan malam, Bapak Saudara. Saya sering kali melakukan perenungan malam untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia ini. Jadi saya biasanya buka berita gitu ya, buka berita detik.com atau Instagram yang isinya berita-berita tentang corona. Lalu
saya mulai berpikir seperti ini. Orang kaya bisa kena corona, orang nggak punya bisa kena corona, orang yang hidupnya bersih bisa kena corona, orang yang hidupnya tidak bersih apalagi pasti bisa kena corona. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang menjamin untuk kita tidak bisa kena yang namanya virus corona ini. Lalu saya menyadari satu hal seperti ini. Semua adalah titipan Tuhan. Semua ini adalah titipan Tuhan. Kita hanyalah pelayannya Tuhan. Kalau kita diberi kaya, itu titipan Tuhan. Kalau kita diberi mobil, itu titipan Tuhan. Kalau kita diberi rumah, itu juga titipan Tuhan. Apalagi keluarga yang kita miliki saat ini adalah titipan Tuhan untuk kita bisa melayani Tuhan, melayani, memelihara apa yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita. Lalu saya ingat satu hal lagi. Kesehatan kita bukan milik kita. Kesehatan yang kita miliki saat ini bukanlah milik kita, tapi itu milik Tuhan. Jika kesehatan itu milik Tuhan, mari, jikalau kita masih sehat hari ini, lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Lakukan semuanya untuk Tuhan dengan kesehatan kita, dengan keluarga kita. Karena semuanya bukan milik kita. Perenungan ini yang membawa saya bahwa saya ingin berserah kepada Tuhan. Saya ingin berserah kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Saya ingin berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur saya. Saya percaya iman yang kita miliki, iman yang teguh, iman yang memberikan ketenangan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua pagi hari ini. Kami ingin menyadari bahwa semuanya adalah milik-Mu. Semuanya adalah titipan-Mu kepada kami, Tuhan. Ajar kami untuk melakukan segala sesuatu yang kami miliki itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati setiap kami, Tuhan, yang mendengar pada pagi hari ini. Kiranya kami ingin melakukannya dalam kehidupan kami. Kami ingin memiliki iman yang teguh, yang berjuang, iman yang tetap tenang menghadapi badai ini, Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu nyata. Pertolongan-Mu pasti tepat pada waktu-Mu, Tuhan, bukan waktu kami. Biarlah kami tetap mau mengandalkan Engkau, mau bertahan, mau mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami dengan sempurna. Engkau berkati Tuhan firman Tuhan pada hari ini. Kami ingin melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami percaya tangan Tuhan yang tetap memberkati kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengar dan belajar firman Allah bersama-sama. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kemampuan dan kesanggupan, bahkan menolong kita agar kita menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengirim bahkan mentransfer persembahan dan perpuluhan. Saya percaya itu sangat membantu kelangsungan pelayanan gereja. Kami juga ucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Muda Yosua Mardika Jaya. Tuhan sudah menolong pelayanannya pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat pada pagi hari ini. Saya akan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Satu pujian kita naikkan di depan Allah. Engkaulah perisaiku saat badai datang menerpa hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus.
jiwaku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, katakan firman-Mu, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku ya Allah. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai, saat badai hidup menerpaku. Janjimu, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan. Mari kita angkat kedua tangan kita, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Karena Yesus, karena Yesus selalu. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Allah saja. Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Gloria ralamalamalamalayashi. Hiramakurata kalamayashi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita angkat kedua tangan kita ke atas. Bapa Surgawi, tidak ada kata yang dapat kami panjatkan di hadapan Engkau, kecuali kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, kekuatan Allah, bahkan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib Allah anugerahkan kepada setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan.
Kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang terus membangunkan iman percaya kami untuk semakin bergantung dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kiranya Allah yang perkasa itu terus memberkati sidang jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah-rumah Tuhan. Keluarga mereka diberkati oleh Allah. Usaha pekerjaan mereka pun diberkati oleh Allah. Bahkan studi dan kuliah anak-anak Tuhan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Hingga pada akhirnya biarlah damai sejahtera Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput dan membawa kita semuanya masuk ke dalam pesta anak domba Allah dalam kerajaan surga yang kekal itu. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus pasti bisa bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.